Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Gadget Pahlawan. Nah, di depan kita ini adalah Oppo K3. Yap. Oppo K3 itu dibuat oleh Oppo di tahun 2019 dengan spesifikasi yang cukup lumayan. Dia menggunakan RAM 6, ROM 64, dan untuk SoC-nya itu udah berpacunya. Dia memakai Snapdragon 710. Menurut Qualcomm, Snapdragon 710 ini merupakan chipset premium yang bisa menipiskan jarak antara seri Snapdragon 800 dan 600. Pasalnya, fabrikasi 710 sama seperti Snapdragon 845 atau 835 yang menawarkan fabrikasi 10 nanometer. Artinya, chipset ini tidak cepat kepanasan meski pemakaian yang tinggi sekalipun. Ditambah lagi ya, untuk kartu grafis atau GPU-nya yang diusung adalah Adreno 616 yang mana bisa menghadirkan proses rendering grafis tinggi. Dengan begitu, smartphone berinti Snapdragon 710 akan bebas kendala lag saat memproses grafik game. Itu secara teori di atas kertas ya guys ya. Dan itu juga di tahun 2019. Apakah di tahun 2022 ini Oppo K3 masih mampu menyisakan kekuatannya? Nah, ini yang kita coba. Kita langsung aja tes game pertama di Oppo K3. Yang pertama kita main Mobile Legend. Di Mobile Legend Oppo K3 bisa ke grafik ultra ya guys ya, frame rate-nya high. Tapi sayang sekali di Oppo K3 tidak ada penampil FPS-nya guys ya. Walaupun sebenarnya ada mode Pro-nya atau mode khusus gamenya itu tersedia. Jadi kita kira-kira aja untuk dari segi FPS-nya dari grafik yang tertampil di video ini guys ya. Saya yakin masih sekitar 55-56 fps masih masuk lah di mode ultra ini, karena memang kita juga barusan main ya. Nanti kita coba waktu war apakah ada lag atau penurunan kualitas grafiknya guys ya. Loh, bisa ke cancel ya? Saya baru tahu kalau skill 2-nya Leslie ini bisa meng-cancel ultinya Ake ya. Oke, yang saya rasakan bermain Mobile Legends selama 14 menit ini ya, itu masih belum ada lag yang berarti, frame drop juga masih belum ada ya guys ya. Dari segi grafik juga masih normal sesuai seperti yang semula, sekitar 55, 56, 57 fps lah ya guys ya. Tapi yang paling saya suka adalah masalah suhunya guys ya. Jadi dari segi suhu permukaan ya di bodinya itu tidak terasa panas sama sekali guys. Jadi memang benar-benar Snapdragon 710 ini punya kualitas yang baik dan dia juga punya suhu yang stabil. Oke, akhirnya kita kalah ya guys ya. Nggak apa-apa lah ya. Untuk kita main selama 19 menit, Oppo K3 menghabiskan baterai 8% saja. Langsung aja kita coba cek suhunya. Suhu bagian belakang dia cuma mencapai 38 derajat Celcius aja. Nice. Game kedua kita coba Apex Legends ya guys ya. Untuk setelan grafiknya dia bisa ke Ultra HD. Frame rate-nya kita tinggikan juga. Terus untuk penghalus adaptif juga kita on kan dan tampilkan FPS. Nah, ini kan kita bisa langsung melihat FPS-nya secara real time ya guys ya. Dan jangan dilupakan juga untuk Oppo K3 ini sudah menggunakan layar berjenis AMOLED guys ya. Jadi kita coba lihat untuk airnya ya. Dari segi grafiknya Oppo K3 berhasil memberikan grafik yang lumayan realistis ya guys ya. Namun misalkan kita bandingkan dengan Super AMOLED-nya HP Samsung, khususnya untuk yang high end ya janganlah ya, masih kalah. Tapi misalkan kita bandingkan dengan Super AMOLED-nya HP-HP Samsung kelas tengah atau kelas mid range, itu masih bisa diadu guys. Untuk FPS yang kita dapatkan sekitar 40 fps guys ya. Dan kembali lagi untuk Oppo K3 dari respon sentuhannya itu tidak mengecewakan ya guys ya. Jadi memang HP ini masih layak atau masih cocok digunakan untuk bermain game bergenre FPS. Oppo K3 masih bisa diandalkan. Main 23 menit
Oppo K3 cuma menghabiskan 10%. Langsung aja kita coba cek untuk suhunya 41, 40. Jadi agak meningkat ya daripada main Mobile Legend. Ya jelas ya. Untuk bagian depannya kita coba cek 41, 38, 40. Jadi memang untuk bagian depannya lebih dingin guys. Tapi untuk overall suhunya masih normal. Game ketiga kita coba mainkan Asphalt 9 dengan settingan tertinggi di kualitas grafiknya. Ketika kita mainkan Asphalt 9 ya, kita benar-benar bisa tahu kualitas dari grafik 3D HP kita. Emang semua sih HP itu bisa memainkan game ini ya, cuma dari segi kualitas, tekstur, dan efek itu berbeda-beda tiap HP. Di Oppo K3 berhasil memberikan tekstur racing yang bagus, walaupun ada beberapa efek percikan api yang kurang real, ada yang hilang lah ya. Efek api itu biasanya tertampil di HP yang punya SoC flagship ya. Dari segi FPS itu kurang lebih Oppo K3 bisa dapatkan 35 sampai 40 fps. Namun dari segi suara dan gerakan masih sinkron dan lancar. Main game Asphalt 9 5 menit, Oppo K3 menghabiskan baterai cuma 2% saja guys ya. Dan coba kita cek untuk suhunya 41 bagian depannya, terus untuk bagian belakangnya 38 derajat Celcius. Oke guys, sekarang kita coba mainkan game Genshin Impact sebagai game terakhir ya guys ya. Nah, di sini juga ada game mode pro-nya ya untuk di Oppo K3. Terlihat di sini kalau kita kondisi diam FPS-nya sekitar 29 fps saja. Coba kita cek untuk settingannya ya. Rendah. Ya, kita coba ke rendah aja guys ya. Karena tahu diri. Karena di settingan rendah ini juga grafiknya masih tertampil lumayan bagus ya, terutama dibantu dengan kualitas dari layarnya Oppo K3 guys ya. Cuma ini sudah agak nge-lag ya. Untuk Snapdragon 710 yang ada di Oppo K3 nampaknya memang di grafik rendah ini masih kewalan ya guys ya. Ya, secara memang Genshin Impact adalah game yang berat ya. Jadi FPS rata-rata yang didapatkan sekitar 20 sampai 27 fps saja. Tapi semua itu tertolong ya guys ya dengan adanya layarnya Oppo K3 yang tanpa notch atau poni. Sehingga kalau misalnya kita mainkan game terutama di open world ini terasa lebih menyenangkan guys ya. Gambarnya terasa lebih luas saja. Dan kembali lagi memang untuk kualitas AMOLED-nya Oppo K3 ini bisa dibilang tidak kaleng-kaleng ya guys ya. Terlihat lebih realistis lah ya, walaupun FPS-nya itu di bawah standar 30 fps. Ya, coba kita cek untuk suhu bagian depannya 39, 40, 41, 38. Sedangkan untuk bagian belakangnya kita coba cek lagi 35,
39. Jadi memang untuk bagian depannya lebih meningkat daripada bagian belakangnya. Jadi kesimpulannya guys ya, untuk Oppo K3 yang menggunakan Snapdragon 710 masih layak pakai lah untuk memainkan game-game di tahun 2022. Kecuali Genshin Impact ya, memang memang game ini terlalu berat ya. Tapi dengan setelan grafik yang maksimal 30 fps, ini Oppo K3 masih mendapatkan grafik 25 sampai 27 fps, masih nice lah ya. Poin positifnya Oppo K3 adalah dalam bermain game dia berhasil menjaga suhunya tetap stabil ya guys ya, tidak terlalu panas. Terus yang kedua adalah tentang layarnya, karena memang layarnya Oppo K3 ini tidak ada notch atau poni, sehingga kita bisa memainkan game ini lebih luas dan tidak ada gangguan apapun di bagian layarnya guys ya. Poin ketiga adalah tentang baterainya, walaupun dia adalah HP second. Poin keempat yaitu tentang speakernya, walaupun dia juga speaker mono, tapi jika dibandingkan dengan HP-HP yang berspeaker mono, Oppo K3 lebih surround mengeluarkan suaranya. Poin kelima adalah Oppo K3 sekarang sudah di rentang harga termurah untuk kondisi second sekitar 1,8 juta saja. Apakah layak beli? Kalau menurut saya sih masih layak beli, tapi tergantung kebutuhan Anda. Oke, itu aja dari saya. Saya Billy Kutuk dari tim Gadget Pahlawan. Pamit. Bye bye.